Halo dan selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Apakah Anda tahu bahwa masa penjajahan di Indonesia tidak dimulai secara langsung saat orang-orang Belanda pertama kali menginjakan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16? Sebenarnya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda adalah perjalanan politik yang panjang, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Pada abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, perusahaan dagang Belanda, telah menancapkan kukunya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Sejak awal abad ke-17, VOC telah menjadi pemain utama dalam perdagangan Asia. Namun pada abad ke-18 mereka mulai mengembangkan minat untuk ikut campur dalam urusan politik pribumi di Pulau Jawa demi memperkuat dominasi mereka dalam sektor ekonomi lokal. Namun, korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan sengit dari Inggris, East India Company, akhirnya mengakibatkan kejatuhan VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya mengalami kebangkrutan dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan aset VOC di Nusantara jatuh ke tangan pemerintah Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut malah berpindah ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara akan kembali ke tangan Belanda. Inilah fakta-fakta menarik yang jarang diketahui tentang awal penjajahan di Indonesia. Kisah ini mengungkapkan bahwa penjajahan tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari ekspansi politik yang perlahan dan panjang. Menyelami sejarah gelap ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Setiap bangsa memiliki sisi kekejamannya sendiri. Begitu kata-kata bijak yang ditulis oleh sastrawan terkenal Indonesia, Gunawan Muhammad, dalam catatan pinggir majalah Tempo pada tahun 1981. Kutipan ini mengajak kita untuk merenung, seberapa kejamkah suatu bangsa terhadap bangsa lain, atau seberapa kejamkah suatu bangsa terhadap dirinya sendiri. Stalin Lenin terhadap bangsa Ukraina, Uzbekistan, Serbia terhadap bangsa Bosnia dan Sarajevo, Vietcong terhadap rakyatnya sendiri, dan rezim Pol Pot terhadap bangsa Kamboja, semuanya merupakan kekejaman yang tak terlupakan. Namun, tak dapat kita lupakan juga kekejaman yang dilakukan oleh Belanda selama 3,5 abad, terutama ketika Van de Allen memimpin Komandan Marechaussee di Aceh, Marsose, dan melakukan serangan-serangan ke Tanah Gayo, Alas, dan Batak. Pertanyaannya, apakah kekejaman-kekejaman ini hanya sebuah kisah belaka? Kenyataannya, kita tidak pernah belajar dari sejarah masa lalu, terutama ketika kolonialisme Belanda mendarat di tanah air kita. Praktik perbudakan dan kerja paksa diterapkan oleh Belanda hampir di seluruh wilayah Indonesia selama 3,5 abad. Bentuk-bentuk perbudakan ini dikenal dengan sebutan sistem kerja paksa, rodi, tanam paksa, culture stelsel, dan landrente, sewa tanah. Semua sistem ini dijalankan oleh Belanda sebagai cara untuk memperkaya diri dengan memeras bangsa terjajah. Kekejaman perbudakan Belanda tersebut tidak akan terhapus dengan dilaksanakannya politik balas budi. Meskipun melalui politik etis, kita mulai menyadari pentingnya kebebasan untuk mendapatkan hak-hak asasi kita yang selama ini dirampas oleh penjajah Belanda. Selain sistem kerja paksa dan tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch, Daendels, dan Thomas Stamford Raffles, ada satu kisah yang jarang diceritakan oleh sejarawan kita tentang adanya sistem perbudakan oleh tentara-tentara Belanda terhadap bangsa pribumi yang dijadikan TPO, tenaga pembantu operasi. Mereka sering disebut oleh Belanda sebagai Batalion 19, atau Batalion Merah, karena mereka mengenakan pakaian merah. Beberapa di antara mereka bahkan dipanggil perwira-perwira Merin, atau beruang-beruang rantai. Kehadiran pekerja paksa ini menjadi masalah besar di Belanda saat itu ketika surat kabar New Rotterdamse Courant, yang dimiliki oleh seorang sosialis Belanda,
menerbitkan laporan tentang beruang-beruang rantai pada Januari tahun 1938. Isi laporan tersebut mencakup pertanyaan, kapan seorang penulis akan menulis sejarah yang mengungkap peran yang dimainkan oleh beruang-beruang rantai dalam upaya fasilitasi dan pembukaan daerah-daerah yang begitu banyak ini, sebagaimana dikutip oleh Zenteng Raaf dalam Abu Bakar Aceh, 1985-453. Kisah-kisah perbudakan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kerajaan Belanda. Tanpa mereka, ekspedisi apapun tidak akan terwujud. Mereka bekerja dengan beban yang jauh lebih berat daripada orang lain dan menderita lebih banyak penderitaan. Bahkan, sebagian besar dari mereka terlibat langsung dalam pertempuran, menjalankan perintah-perintah yang sangat berbahaya yang seharusnya dilakukan oleh para tentara. Imbalannya hanyalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan, baik sebagian maupun sepenuhnya. Dalam penyerbuan ke Tangsel yang dipimpin oleh Van Heutz dan Mayor Van Loenen, para pekerja paksa banyak yang jatuh sakit dan dibiarkan tanpa makanan atau obat. Sebagian yang masih memiliki kekuatan dipaksa untuk membawa semua perbekalan meskipun mereka sudah kelelahan. Pada malam penyerbuan tersebut, banyak dari beruang-beruang merah yang meregang nyawa mereka. Kehilangan nyawa mereka terjadi karena mereka tidak mendapatkan cukup makanan sehingga kehabisan tenaga. Beberapa dari mereka berhasil mencuri makanan yang dimasak sebelum makanan itu diserahkan kepada tentara. Ada juga yang tidak mendapatkan perlakuan sama sekali. Teman-teman yang kurang beruntung harus terus bekerja sampai mereka kelelahan. Jika mereka memberontak, mereka akan dipukuli dengan rotan sebanyak 25 kali dan diikat pada batang kayu. Kita bisa membayangkan bagaimana para tawanan pribumi yang dianggap bersalah oleh Belanda diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka dipaksa menjadi tukang masak, pencuci pakaian, pembuat teh, dan pengangkut logistik tanpa menerima gaji, hanya berharap agar hukuman mereka dikurangi tanpa melalui proses pengadilan. Tidak diketahui pasti berapa banyak pekerja paksa yang dipekerjakan oleh Belanda selama Perang Aceh berlangsung. Belanda sendiri tidak pernah mencatat nama-nama mereka karena mereka adalah orang-orang yang menjalani hukuman karena melakukan tindakan kriminal. Mereka menjadi bagian kisah tersendiri dalam sejarah perjuangan kita. Namun, ada kritik dari kaum sosialis di parlemen Belanda waktu itu yang menguasai sekitar 67% kursi di parlemen. Kritik-kritik dari kaum sosialis ini kemudian mengungkapkan bahwa pihak Belanda, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Dalen, telah melakukan tindakan-tindakan yang keji dan menimbulkan reaksi dari masyarakat Belanda sendiri. Seperti yang kita ketahui, Van Dalen melakukan penyerangan ke daerah Gayo, Alas, dan Batak. De Tocht van Overste van Dalen door de Gayo, Alas en Batak dikarang oleh Kempis. Mereka menyerang 8 tempat, termasuk Kutoreh, Badek, Cane Ukon Tunggol, Penosan, Tampeng, Liket, dan Kuto Lengat Baro. Jumlah korban jiwa mencapai 2.549 orang, di antaranya 1.001 adalah wanita dan anak-anak. Tentu saja, Van Dalen tidak melakukannya sendirian dalam serangan ke beberapa daerah yang merupakan basis kekuatan pribumi. Dia memanfaatkan pekerja paksa untuk membawa pasokan besar bagi tentara dalam menumpas perlawanan rakyat Gayo, Alas, dan Batak. Van Dalen menjadi sosok yang sangat ditakuti, bukan hanya oleh para pejuang pribumi yang menghadapi kekejamannya yang melebihi binatang buas, tetapi juga oleh beruang-beruang rantai yang mati dalam pertempuran tersebut. Dari sini, kita seharusnya belajar bahwa peristiwa-peristiwa kekejaman ini tidak boleh terjadi lagi. Terlebih jika kita mengklaim diri sebagai bangsa yang beradab dan menghargai peradaban. Sistem eksploitasi tenaga kerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, semuanya adalah bentuk kekejaman kita terhadap sesama manusia. Gunawan Muhammad, seorang penyair terkenal, mengingatkan kita bahwa setiap bangsa memiliki sisi kekejamannya sendiri. Artinya, kita tidak perlu menyangkal atau berlaga suci. Kekejaman masa lalu harus menjadi pelajaran manusiawi untuk masa sekarang, bahwa kekejaman adalah catatan hitam kemanusiaan yang tidak boleh terulang di Aceh, oleh siapapun, dimanapun. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.